Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau fokus sebentar saja ya adik-adik ya. Oke, siap? Oke, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau urapi kami Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap adik-adik kami yang ada di rumah ya Bapa. Agar mereka Tuhan memahami ya Tuhan firman yang disampaikan Tuhan. Agar mereka Tuhan mengerti ya Bapa firman yang disampaikan Bapa. Sehingga Tuhan firman disampaikan ya Bapa kepada mereka ya Bapa. Ya Pak, bertumbuh, berakar di dalam hati mereka ya Bapak, dan memberikan Tuhan rema dalam kehidupan mereka, dan memberi semangat kekuatan kepada hidup mereka ya Bapak. Bapak, terima kasih buat adik-adik yang setia, adik-adik yang selalu merindukan kasih sayang-Mu Tuhan, yaitu ya Bapak, untuk menanti-nantikan ya Bapak, urapan-Mu Tuhan terhadap mereka ya Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu melalui Tuhan, ibadah sekolah minggu GBI Pantai Permata Jemaat Jehovah Jireh Batam ya Bapak. Kiranya Tuhan ibadah ini berlangsung dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, di hari ini diambil dari Kejadian 6 sampai 9 ya. Kejadian 6 sampai 9 yaitu tentang takut akan Tuhan membuat kita taat pada perintahnya ya. Di sini kita melihat nanti ada gambarnya yaitu tentang Bahtera Nuh ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mulai kita mau membaca dulu nanti Kejadian 6 sampai 9 ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Setelah penciptaan Adam dan Hawa dan setelah Kain dan Habel, lebih banyak orang mulai menghuni bumi. Semakin banyak orang, semakin buruk hal itu. Adam dan Hawa telah berdosa dan sekarang semua orang dilahirkan berdosa. Orang-orang menjadi jahat dan jahat, melupakan Tuhan ya. Setidaknya ada satu keluarga yang mengikuti jalan Tuhan, yaitu Nuh, istrinya dan ketiga putra mereka ya. Mereka setia kepada Tuhan. Alih-alih menjadi jahat dan menyerahkan diri pada kesenangan dunia ya adik-adik ya, mereka melayani Tuhan ya. Yaitu di sini dikatakan adik-adik, orang semakin jahat. Tetapi ada satu keluarga yang setia kepada Tuhan ya adik-adik, yaitu keluarga Nabi Nuh ya. Nah, suatu hari Tuhan berbicara kepada Nuh. Dan memberinya tugas yang luar biasa. Pasti adik-adik sudah tahu ya, apa sih tugas yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Nah, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ya adik-adik ya. Oke, Tuhan memberitahu Nuh bahwa Dia akan menghukum dunia karena dosanya dengan mengirimkan banjir besar ya, yaitu air bah. Nah, Tuhan itu mau kita itu menjadi baik ya adik-adik ya. Tuhan sebenarnya membuat seperti ini supaya orang-orang jahat bertobat ya adik-adik ya. Tetapi karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, nah beginilah caranya Tuhan untuk menegur mereka ya. Nah, Tuhan menghukum mereka dengan memberikan banjir besar, yaitu air bah yang akan menutupi seluruh bumi ya adik-adik. Pernah menonton juga ya waktu di Superbook dulu, Kak Mona sudah tonton videonya, yaitu tentang air bah, yaitu Nabi Nuh ya dengan air bah ya. Nah, Tuhan memberitahu Nuh bahwa Dia akan mengampuni dia dan keluarganya, dan bahwa Nuh harus membuat perahu besar ya adik-adik ya.
perahunya besar, bukan besar aja adik, tapi besar sangat, besar banget. Gimana ya adik ya, kalau umpamanya kalau Bahtera Nuh itu sebesar apa sih? Tetapi Tuhan mengatakan di sini itu yaitu perahunya besar. Berarti luar biasa ya besarnya adik-adik ya. Tapi coba dibaca nanti di Kejadian 6 sampai 9 ada di sana ukuran-ukurannya adik ya. Nah, perahu besar yang disebut tabut. Tuhan memberitahu mereka cara membuatnya. Mereka menggunakan ruang untuk membuat bahtera itu ya. Ruang untuk diri mereka sendiri serta banyak hewan dari seluruh bumi. Nah, kapal itu dibuat supaya semuanya bisa masuk ya adik-adik, seperti binatang. Mereka cuma berapa orang aja di dalam, tetapi Tuhan menyuruh sepasang-sepasang hewan harus masuk juga di dalamnya ya adik-adik ya. Oke. Tuhan menyuruh memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera itu adik-adik. Mulailah mereka membangun bahtera itu ya. Mereka segera memulai pembangunan perahu yang besar itu. Mereka kerja keras, keluarga ya, mereka kerja keras ya. Mereka harus melakukan semuanya itu sendiri. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Di tengah-tengah mereka membangun bahtera itu ada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, dan itu adalah perahu besar yang panjangnya ratusan kaki. Orang-orang mengira Nuh sudah gila adik-adik. Kenapa Nuh membangun bahtera di darat ya, padahal tidak ada air, tidak ada sungai di situ ya adik-adik. Dia membangun bahtera itu di darat ya. Mereka tertawa, mengolok-olokkan Nuh. Mereka itu mengejek-ejek Nuh. Tetapi Nuh berkhotbah kepada mereka. Apa yang dikatakan Nuh? Menyuruh mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan menaati Tuhan. Tadi mereka tidak menghiraukannya adik-adik ya. Oke. Perahu hampir selesai saat Nuh dan putra-putranya melakukan sentuhan akhir ya. Orang-orang terus melakukan kejahatan mereka dan tidak memperhatikan peringatan Tuhan ya, supaya bertobat. Mereka tidak menghiraukannya adik-adik. Mereka semakin jahat ya. Nah, ketika perahu sudah selesai, nah tiba saatnya Nuh mengumpulkan apa yang sudah diperintahkan kepada Nuh, apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Ketika waktunya tiba dan tabut itu selesai, Tuhan mengirimkan 2 dari setiap hewan ada di dunia ini, atau hewan-hewan yang sepasang-sepasang itu dikirimkan Tuhan untuk naik ke perahu Nuh. Keluarganya dan semua hewan mereka harus tinggal di perahu besar itu, supaya nanti banjir besar datang, mereka yang ada dalam perahu itu tidak apa-apa ya adik-adik ya, tidak binasa ya adik-adik ya, karena Tuhan sudah melindungi mereka melalui bahtera yang sudah dibangun oleh Nuh. Nah, mereka sudah masuk ke dalam bahtera itu. Apa yang terjadi adik-adik? Ayo. Hujan besar turun ya adik-adik ya. Hujan besar turun. Nah, membanjiri semuanya dan menutupi dunia adik-adik. Semakin besar hujan, semakin naiklah air ke permukaan bumi dan menghanyutkan bahtera Nuh ya. Bahtera Nuh itu sudah ditutup Tuhan adik-adik. Tidak bisa dibuka lagi ya. Yaitu mereka ada di dalam. Mereka selamat adik-adik karena Tuhan melindungi mereka di dalam bahtera ya. Air itu surut ya adik-adik ya. Setelah surut, bahtera itu berhenti di lereng gunung. Banjir sudah berakhir. Sudah waktunya untuk membuka pintu dan membiarkan hewan keluar. Saat pintu terbuka, burung terbang ya adik-adik ya. Burung terbang menuju kebebasan. Sudah lama mereka di sana ya adik-adik ya. Hewan-hewan itu melangkah ke tanah yang kokoh dan pergi mencari jalan mereka di dunia ini ya. Di
di dunia baru ya adik-adik ya. Nuh dan keluarga melangkah keluar dan menghela napas syukur kepada Tuhan. Nuh memilih taat pada perintah Tuhan ya adik-adik ya. Apapun yang diperintahkan Tuhan kita harus taat kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, setelah air surut mereka sudah keluar dari bahtera. Apa yang dilakukan keluarga Nuh adik-adik? Mereka membangun sebuah mesbah kepada Tuhan. Mereka berdoa, mengucap syukur sudah menyelamatkan keluarga mereka ya adik-adik ya. Mereka mau taat, mereka mau setia kepada Tuhan. Nah, di sana mereka membangun sebuah mesbah ya. Mesbah untuk bersyukur pada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini Tuhan mengajarkan kita supaya apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita, kalau kita mendengarkan Roh Kudus berkata-kata di dalam hati kita harus responnya adik-adik ya. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Dan apapun yang kita lakukan, apapun masalah yang kita hadapi, biarlah Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan ya adik-adik ya. Nah, kalau di sini ada adik-adik yang ini yang tidak mau mendengarkan orang tua, nah sekarang harus bertobat ya adik-adik ya. Sekarang harus mendengarkan firman Tuhan, harus mendengarkan perintah Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan itu maha baik ya adik-adik, kita harus berbuat baik ya. Tuhan mau kita menjadi adik-adik yang baik, oke? Mau ya adik-adik ya? Mau dong ya, kan adik-adik yang luar biasa ya, anak-anak Tuhan yang luar biasa, oke? Nah, sekarang firman Tuhan sudah selesai adik-adik pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti diulang-ulang ya, yaitu Kejadian 6 sampai 9 tentang Nabi Nuh ya adik-adik ya. Oke? Oke, sekarang kita mau berdoa, kita menutup mata, melipat tangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur kami mau belajar dengan Nuh ya Tuhan, yang selalu Tuhan menuruti perintah Tuhan. Bapa, kami juga mau Tuhan menuruti perintah-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan menuntun kami dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Puji syukur Tuhan, kami naikkan selalu hanya Bapa untuk kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini Tuhan, aku berdoa buat adik-adikku ya Tuhan yang di rumah ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau berikan mereka Tuhan kesabaran, kekuatan Tuhan. Kalau pada saat pandemi ini Tuhan mereka berada di rumah ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Bapa, agar mereka Tuhan bersabar ya Bapa. Bapa, bersabar Tuhan untuk bisa melakukan aktivitas seperti dulu ya Bapa, yaitu pergi ke sekolah minggu. Bapa, kami Tuhan merindukan hal itu ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan waktu Tuhanlah yang terbaik Bapa. Kami percaya Tuhan menyediakan Tuhan waktu-waktu yang terbaik buat itu semuanya ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkat kesehatan Kau berikan pada adik-adik kami yang ada di mana saja mereka berada ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan setiap kami ya Bapa. Bapa, Engkau Bapa yang memberkati setiap Bapa bisnis, usaha, pekerjaan orang tua kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan pekerjaan mereka Engkau berkati agar dapat memberkati setiap kami dan memberkati dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan adik-adik kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.